17 Agustus tahun 1945, jam 10 pagi. Bertempat di mana? Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56. Dilangsungkanlah proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia. Proklamasi itu bukan di jalan, di rumah seorang Muslim keturunan Arab, namanya Syekh Faraj bin Marta, mewakafkan rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 untuk proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bayangkan, kalau bukan dengan jihad harta, mustahil ada tempat untuk proklamasi. Siapa yang wakafkan? Orang Islam. Untuk dunia kah? Tidak, lillah. Syekh Faraj bin Marta. Bahkan Insinyur Soekarno dalam keadaan sakit diamankan di Rengas Dengklok. Apa ya teman-teman yang terjadi? Begitu dibawa ke situ sakit, diberikan oleh beliau madu Yaman. Malam hari diberikan oleh beliau. Alhamdulillah dengan izin Allah pulih, kekuatannya ada. Maka disampaikanlah kemudian yang terkenal dengan kalimat proklamasi. Ternyata ada orang yang berusaha untuk meyakinkan gubernur saat itu Anies Baswedan untuk mengeluarkan surat keputusan itu, tapi ditolak. Itu satu. Nah, kita bicara sekarang Rempang. Yang namanya investasi itu kan begini, Ustaz. Kalau kita mau investasi seperti dibuatnya jalan tol dalam kota pada waktu zaman Soeharto, yaitu proyek itu adalah yang memiliki adalah Tutut. Karena saat itu sangat dibutuhkan akses jalan tol di dalam kota, berarti proyek itu adalah proyek yang visible dalam arti kata layak. Karena layak akan mudah mencari investor, bagian pendanaan. Tapi Soeharto saat itu, kalau saya tidak salah ya, Cipta Marga Nusapala itu bekerja sama dengan Jasa Marga, kalau tidak salah. Di situ jelas sekian puluh persen dimiliki oleh Cipta Marga Nusapala, 80% atau 75% dimiliki oleh Jasa Marga. Berarti kan pemerintah. Ya kan? Nah, itu namanya investasi yang layak didukung, yang layak tidak boleh dibendung, yang layak tidak boleh dihalangi. Jelas manfaat bagi negara. Sekarang kita bicara Rempang. Pertanyaan yang perlu, kita jangan bicara dulu Ustaz, tentang penggusuran, jangan dulu nih. Kita pertanyakan dulu nih, apa planning yang ada di situ? Rempang ini kalau tidak salah dari zaman Habibie, almarhum Habibie jadi presiden, itu sudah ada rencana mau dibuat sesuatu proyek, dalam arti kata di situ ya ngomong kasarnya ada kasino lah, tapi ditolak, ya tidak diizinkan. Zaman SBY juga demikian. Bahkan saya masih ingat siapa pengusahanya itu ya kan, saya kenal baik orang itu. Juga ditolak. Nah, sekarang kita berbicara nih. Sekarang masalah zaman kepemimpinan Jokowi. Tiba-tiba muncul investor Shinji, ya kan? Yang katanya saya tidak tahu apakah Shinji ini akan membangun hanya pabrik kaca, atau Shinji ini juga akan membangun sebuah kawasan yang namanya Eco City ya. Eco City. Apa yang akan dibangun di dalam isinya Eco City nanti? Kalau ada investor yang mau menanamkan duitnya di satu negara dan di sebuah satu wilayah, mungkinkah investor ini tidak menanyakan atau tidak mendapat masukan, tidak mendapat proposal tanah tersebut status kepemilikannya bagaimana? Itu mustahil. Kalau seandainya orang mau menanamkan duitnya berinvestasi di sebuah negara, mustahil kalau tanah itu masih tidak jelas. Kalau seandainya dengan jaminan pemerintah atau menteri-menteri yang bahlil yang apalah ini nggak ngerti saya, iya kan? Apakah investor mau menggelontorkan duit? Saya tidak yakin. Satu. Yang kedua, apa alasan akan membuat satu aktivitas di situ? Kalau yang namanya pabrik itu ada budget, Ustaz. Budget tanah itu paling murah, paling mahal sekian. Nah, ini pabrik sebesar apa yang akan dibuat? Kok sampai puluhan ribu hektar? Ini pabrik apa yang akan dibuat? Sebesar apa pabrik ini?
Kalau kita mau bicara di situ ada equity dan lain sebagainya, apa yang akan dibangun di situ? Dan pemerintah memiliki hak apa di situ? Manfaat bagi pemerintah apa? Manfaat bagi warga di sekitar situ apa? Manfaat bagi pemilik tanah apa? Ini kan tidak pernah transparan, tidak pernah diangkat, tidak pernah disampaikan ke publik. Tahu-tahu ditandatangani, tahu-tahu harus kosong tanggal 28 September. Iya, Nah, kenapa harus terburu? Kenapa harus gerusa-gerusu? Ini saya yakin ada mediator-mediator. Ini kan saya tidak bilang ini pengusaha. Saya tidak bilang ini regulator. Bagaimana mau dibilang pengusaha sementara dia pejabat? Bagaimana sementara dia mau dibilang regulator sementara dia dagang? Jadi saya anggap mediator. Mediator-mediator yang maaf-maaf mungkin kalau dia lagi ngomong di TV merasa kayak sudah paling benar. Karena bahasa-bahasa dan gaya-gaya itulah yang dipakai di istana. Yang saya dengar katanya si menteri ini kalau ngomong, Bahlil ini kalau ngomong sama Jokowi, sudah kita mainkan itu negara, beres Pak negara. Cuman gitu-gitu doang. Jokowi senang ketawa. Ini yang saya dengar. Saya kan punya banyak teman saya. Gitu. Nah, inilah yang dipakai. Jadi saya tidak tahu. Yang muncul ke permukaan di situ ada si LBP, di situ ada Erik, ada si namanya si Bahlil ini tadi. Nah, makanya semua disederhanakan. Nah, kalau namanya mau investasi, kan investasi ini kan jangka panjang. Pembangunan tuh nggak mungkin setahun, 2 tahun, 5 tahun, mungkin 10 tahun. Kenapa hak-hak warga memanusiakan rakyat ini saja tidak dilewati secara prosedural? Dan pertanyaan berikutnya, apakah sudah ada studi AMDAL-nya dan lain sebagainya? Kan juga belum. Dan kenapa dipaksakan harus di titik itu? Ada apa harus di titik koordinat itu? Nah, inilah karena apa tadi pemerintah maupun regulator tadi sudah menjadi mediator. Akhirnya dihalalkan semua cara. Bagaimana tidak dihalalkan semua cara? Kalau beres akan mendapat nilai sekian, nanti akan diberikan mungkin fee sekian, mungkin diberikan saham sekian. Ya kalap matanya. Udah nggak lihat lagi mau rakyat mau apa masa bodoh. Kalau perlu dibuldoser, kalau perlu kita singkirkan. Nah, yang saya herankan, kenapa aparat ini kok dengan mudahnya dipakai untuk begini-begini? Aparat ini kan punya anak, punya istri, punya keluarga, punya famili. Memperlakukan masyarakat dengan cara itu, di mana hati nuraninya? Saya khawatir, saya takut. Makin hari terakumulasi kebencian dengan aparat, terutama kepolisian. Kita ini tahu setiap hari melihat sepak terjangnya. Yang kita harap-harapkan TNI, ternyata TNI juga sekarang sudah mulai ikut bermain. Iya, betul. Kan mengerikan di sini nih. Bermain dalam arti kata mulai ngikutin perintah-perintah yang tidak jelas. Pengen pakai meeting ya, gua meeting. Begitulah. Nah, kalau dari pengalaman saya, Ustaz, saya ini dari tahun 90 saya banyak bergaul ya, zaman itu dengan Bais, dengan teman orang-orang Bais dan lain sebagainya. Saya juga banyak teman-teman di TNI. Ini dulu nggak begini semua ini, Ustaz. Semua itu nggak begitu terhadap rakyat itu. Ini kenapa kok tiba-tiba bisa berubah kayak begini? Karena apa? Setiap mediator ini menyampaikan konsep dan proposalnya, silakan. Contoh sekarang begini, ada nggak pergerakan dari parlemen? Ada nggak DPR bergerak? Ada nggak DPR menegur? Ada nggak DPR bersuara? Saya beberapa hari lalu saya melihat justru malah mediator yang diundang oleh komisi, kalau tidak salah komisi 1, malah mendominasi jalannya rapat. Saya lihat saat itu ada Nusron dari Golkar, Nusron Wahid, ada si dari Gerindra si Andri Rosadi. Tidak ada, saya tunggu sampai saya nggak tahu apa sudah selesai atau RDP itu apa nggak ada pertanyaan yang memojokkan menteri. Justru menterinya malah mendikte rapat itu, jalannya rapat. Seolah-olah semua sudah diatur, semua sudah beres, semua. Apa yang diatur? Coba dong jangan main kekerasan.
Coba jangan main like and dislike. Jangan memaksakan kehendak. Kalau seandainya warga itu didampingi oleh pengacara-pengacara, mustahil menang pemerintah. Saya tidak yakin. Nah, inilah yang akan dijadikan satu barometer. Kalau rempang bisa dilaksanakan, bisa dikuasai, bisa dikoordinasi, dan bisa dilaksanakan, akan berlanjut ke daerah-daerah lain. Yang saya khawatirkan, dia berada di pulau. Saya khawatir di situ ada transportasi yang langsung menjorok ke laut. Kita tidak pernah akan tahu apa yang masuk nanti ke sana, apa yang keluar dari sana, apakah nanti akan masuk manfaat, barang-barang yang bermanfaat untuk pembangunan atau apa, atau mungkin nanti akan masuk narkoba, atau mungkin nanti akan masuk senjata. Apakah, saya mau tanya, apakah si menteri-menteri mediator ini ada di situ nantinya bertanggung jawab? Contohnya seperti tenaga kerja asing, ada nggak yang mau bertanggung jawab? Nggak ada. Mustahil nanti mau melibatkan rakyat setempat, nggak bakal. Bisa jadi dari mulai materialnya, perangkat bangunannya, semuanya akan didatangkan dari luar. Nah, jadi saya bukan hanya cuma mengkritisi, saya berharap pemerintah ini merubah cara, merubah gaya. Jokowi juga menyadari semua, jangan merasa semua kebohongannya, semua perlakuannya ini sudah dianggap sempurna, bisa mengelabui, atau menganggap rakyat sudah tidak akan bisa berkutik. Jangan, salah fatal. Salah. Saya mengkhawatirkan kalau satu saat akan terjadi, akan meletus. Yang rugi adalah semua adalah anak bangsa ini. Jadi gini Pak Syekh Yusuf Martak ya. Ini kelihatannya saya kan dulu masuk penjara gara-gara berceramah bahaya penjajahan Cina. Dan sempat saya memberikan penjelasan tentang penguasaan tanah yang sudah di atas 70% waktu 7 tahun yang lalu. Artinya kepemilikan secara hitam di atas putih itu justru banyak dimiliki bukan oleh orang-orang pribumi, bukan oleh orang-orang Indonesia. Nah, sekarang dalam bahasa yang paling mudah dipahami oleh orang banyak, ada apa dengan pertanahan di Indonesia sehingga kita seperti orang asing di negeri sendiri, seperti orang yang harus boleh diusir, boleh digusur, boleh ditabrak, boleh dilakukan dengan sangat semena-mena. Ada apa Syekh Yusuf dengan situasi negara kita dalam konteks pertanahan ini? Jadi begini, Ustaz Alfian, kalau bicara problem terbesar yang akan dihadapi oleh pemerintahan yang baru, di antaranya itu adalah pasti masalah land reform. Ini tidak main-main dan tidak akan mudah bisa diselesaikan karena sudah terjadi tumpang tindih puluhan tahun. Ya, betul. Kita bicara kepemilikan tanah, kita juga harus fair, Ustaz. Ada tanah itu yang dibeli dengan kemampuan daya beli, tersedianya uang, keterbatasan legalitas pemilik, butuh duit, butuh untuk haji, butuh untuk umroh, kemampuan mediator. Itulah yang menjadi tanah dimiliki oleh segelintir orang hingga sekian puluh %. Kalau ini masih sumir atau paling tidak, ya kita tidak boleh terlalu menitik beratkan di situ. Karena ini kesepakatan kedua belah pihak, ya. Tapi walaupun ada hal-hal yang dilakukan, dan setelah itu ada lagi, Ustaz, yang tanah itu awalnya milik satu ahli waris, tapi karena sulitnya diajak berkomunikasi si ahli waris ini, akhirnya tanah itu dikuasai. Itu yang paling banyak. Paman saya punya, dan banyak lagi, ya, terutama orang-orang yang dulunya investasi di tanah, itu yang dikuasai justru oleh perusahaan-perusahaan besar. Di Sunter, di Rawamangun, itu banyak sekali, berhektar-hektar, yang nggak bisa ngapa-ngapain keluarga paman saya. Dan memang sudah wataknya mereka begitu. Nah, baru masuk lagi yang mana tanah-tanah yang diambil alih atas izin pemerintah. Ya, baik tanah yang dikuasai, yang tidak produktif, yang tidak dipekerjakan, ya kan? Berarti tidak ada manfaat bagi pemerintah. Yang memberikan izin tidak ada manfaat bagi warga setempat yang ada di situ.
Mesti kan ada multi efek nih semua nih. Nah, oke. Ada juga lagi nanti tanah-tanah yang diambil alih dengan kekerasan. Ya, itulah warga-warga yang berada di daerah-daerah. Nah, itu diantaranya. Nah, berikutnya tanah-tanah yang dikuasai, yang istilahnya seperti diobral, murah meriah tanpa perlu bayar. Nah, pertanyaan saya, sampai kapan mereka ini akan puas? Saya juga menghimbau kepada saudara Tommy Winata, berubahlah, mensyukurilah kenikmatan yang sudah didapat, keberhasilan dalam usaha yang sudah didapat. Marilah sekarang kita berpikir sama-sama untuk rakyat dan bangsa ini, kalau memang cinta kepada negara Republik Indonesia. Tapi kalau hanya menjadikan negara Republik Indonesia ini sebagai wadah mencari keuangan, mencari kekayaan, ya wallahu a'lam bishawab. Ya, saya Yusuf kelihatannya memang ini bisa jadi panjang, tapi saya coba untuk sampai kata sederhana dalam bahasa polise. Andaikan nih dalam konteks ini pada kabinet yang akan datang, saya Yusuf menjadi Menteri Pertanahan. Ini fungsi pertanyaan saya adalah fungsi manajemen konflik ya, manajemen pengelolaan. Ketika saya Yusuf Martak jadi Menteri Pertanahan, ini kasus-kasus pertanahan ini diapakan, harus diapakan sehingga ini kan tumpang tindih, simpang siur, saling merasa punya. Kadang-kadang tanah yang sama yang punya sertifikat ada banyak, karena anak orang punya sertifikat nggak bisa menjual karena dia masuk di grand sertifikat oleh para biong ya, seperti kasus Meruyak Kebon Jeruk Jakarta Barat itu kan dulu cukup rusuh kan, karena tanah dalam jumlah sekian ribu hektar, sekian juta hektar, ternyata tanah-tanah rakyat ada di situ, tapi ketika dia mau bermuamalah atau ini nggak bisa dijual karena dia masuk di grand certificate. Katakanlah sebagai tanda kutip ini sebagai proses pemahaman kerja berpikir saja. Ketika saya Yusuf Martak jadi Menteri Pertanahan, ini kasus ini dibagaimanakan ini? Jadi begini Ustaz Alfian, saya terima kasih. Istilahnya paling tidak antum masih ada harapan lah. Siapa tahu kalau Yusuf Martak ini jadi menteri bisa menyelesaikan. Ya. Kan kalau presiden kan kita nanti bahas setelah ini kita bahas. Tapi kan kita lebih elegan, lebih rasional kalau kita sama-sama berharap pada menteri nantinya. Iya, oke. Siapapun orangnya. Iya, oke. Ya, menteri kan? Yang lain pun boleh. Oh, bagus, ya kan? Karena kita kan memang nawaitunya kan untuk agama, negara dan bangsa. Iya. Pertama, secara paralel ya. Kalau pertama nanti nggak akan habis 5 tahun juga nggak akan selesai. Secara paralel, selesaikan tanah-tanah yang sengketa secara individu dan kekeluarga. Ya, keluarga ini, individu itu selesaikan dulu. Tidak ada yang repot kok kalau mau kok. Tinggal panggil BPN, tinggal semua ada datanya semua, suruh buat laporan. Nah, yang kedua, tanah-tanah yang sifatnya HGU, tanah-tanah yang sifatnya kebun dan lain sebagainya, yang sudah diberikan izinnya, dilihat masih berlaku atau sudah kadaluarsa. Kalau berlaku, sesuai nggak kewajiban dan ketentuannya? Diberdayakan tidak? Kalau tidak, cabut semuanya, ambil alih ke negara. Silakan nanti ditender atau silakan diberikan kepada penerus atau orang yang mengajukan yang jelas-jelas. Nah, berikutnya mengenai lahan-lahan, contoh misal batu bara, tambang lah ya, mau batu bara, mau nikel, mau apa. Ini kan keterkaitan juga penguasaan tanah. Iya. Nah, bagaimana yang sudah dilakukan di situ? Ya, kita tidak bicara masalah dari titik tambangnya ini ya, pajak dan lain sebagainya, udah kelewatan ngaco semua tuh ya, nikel-nikel tuh bisa diekspor dan lain sebagainya. Nah, tapi di lahan yang ada penambangan di situ, ini kan harus jelas. Setelah ditambang, bagaimana kewajibannya? Jangan sampai dibiarkan seperti laut, seperti sungai ya, yang akhirnya membahayakan warga setempat dan lain sebagainya. Jadi semua itu memang harus secara seksama dibenahin. Tidak ada yang sulit. Nah, jadi sengketa-sengketa itu pertama ya tinggal dipanggil. Kalau sengketa yang individual BPN, kalau ini dari kehutanan, ini dari perkebunan, ini dari migas, kan semua bisa tuh. Diinventarisasi, bentuk tim. Jadi menteri nggak usah repot, menteri bentuk tim.
Di situ ada unsur kemasyarakatan, unsur legal, unsur hukum, ini semua lengkap di situ. Nah, kalau memang punya nawa itu, tapi jangan nanti didatangi oleh perusahaan, oleh pengusaha-pengusaha, justru diminta untuk dipindahkan dan lain sebagainya. Tidak menyelesaikan masalah. Sementara udah jangan keluarkan lagi. Satu izin pun jangan dikeluarkan. Karena apa? Rata-rata menteri itu biasanya last minute, hari terakhir atau menjelang dia lengser, menjelang kabinet selesai, izin diobral. Iya. Itu bukan rahasia. Jadi bom waktu ya. Jadi bom waktu. Dia dapat, dia mau dapat, dia nggak bertanggung jawab. Makanya kadang-kadang ada beberapa yang sekarang masih menjadi ketua umum partai, ya udah diapain aja nurut. Karena dia tahu boroknya banyak. Iya, terlalu banyak. Iya. Baik pemirsa sekalian, kita kelihatannya harus beralih kepada sebuah pembicaraan yang membutuhkan panduan sekitar pemilu 2024. Ada 3 agenda ya. Pilpres, pemilihan presiden, pemilihan legislatif, dan pemilihan pilkada, pemilihan kepala daerah, wali kota, bupati, dan gubernur. Mungkin yang perlu langsung direspon oleh Syekh Yusuf ini, sekaligus minta bantuannya untuk bisa membacakan kepada masyarakat, karena kan bertemu dan berbicara langsung dengan Habib Rizik, saya belum dapat agenda gini kan. Nah, apa arahan Ustadz Yusuf Martak dan arahan dari Habib Rizik terhadap Pilpres ini? Kita belum mendengar semacam deklarasi pilihlah si Anu dengan si Anu gitu kan, belum terdengar. Nah, sekarang reasoning awalnya tentang Pilpres yang akan, atau pilkada ya bocoran kan tanggal 14 bulan Februari 2024 tuh ada pemilihan legislatif dan Pilpres. Nah, kalau pilkadanya kan masih agak lebih tengah ya. Tapi yang 2 ini dulu nih, terhadap musim pemilu 2024, apa arahan dari Ustadz Yusuf Martak dan dari Habib Rizik? Sekalian mungkin karena suka ngobrol-ngobrol, kita dikasih tahu lah, dibocorin. Jadi begini Ustaz, kalau bicara kandidat capres,